Halo, selamat berjumpa kembali anak-anak. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan belajar perangkat lunak pengolah angka dalam mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada pembelajaran perangkat lunak pengolah angka, kita akan menggunakan Microsoft Office Excel versi 2010. Untuk membuka lembar kerja Microsoft Office Excel 2010, bisa menggunakan tombol Start menu, kemudian kita ketikkan Excel, atau dari icon Microsoft Office Excel itu sendiri. Ini adalah tampilan workbook-nya secara default. Pada bagian atas, ini namanya title bar, di sini menunjukkan nama dari file Excel kita. Secara default, ia akan diberi nama book 1. Kemudian, di bagian pojok kiri atas, ini adalah quick access toolbar yang memberikan akses cepat pada perintah-perintah tertentu, dan kita bisa pilih perintah mana saja yang akan kita tampilkan dalam quick access toolbar dengan memberikan tanda centang di samping perintah yang akan kita gunakan. Berikutnya menu-menu. Di sini ada menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan developer. Pada menu file, di sini ada perintah untuk menyimpan, membuka, menutup, informasi tentang file-file Excel yang telah kita buka sebelumnya. Kemudian ada membuat lembar kerja Excel baru, perintah untuk mencetak, perintah untuk menyimpan dan mengirimkan file Excel kita, ada menu help, option, dan exit. Pada menu home, di sini ada beberapa grup. Yang pertama ada grup clipboard, grup font, alignment, number, styles, cell, dan editing. Pada grup clipboard di sini ada perintah copy, paste, cut, dan format painter. Pada grup font ini untuk memilih tipe font, ukuran font, kemudian fasilitas untuk memperbesar atau increase font, memperkecil ukuran font atau decrease font, kemudian tebal, miring, garis bawah, memberikan garis tepi pada tabel atau sel, kemudian memberikan warna pada sel, kemudian memberikan warna pada font. Pada grup alignment, di sini untuk perataan teks di dalam sel. Di sini juga ada fasilitas merge and center untuk menggabungkan beberapa sel. Kemudian ada fasilitas wrap text di sini untuk membuat baris teks yang panjang menjadi beberapa baris dalam satu sel mengikuti panjang pendeknya kalimat atau baris. Dalam grup number di sini terdapat fasilitas format sel di sini untuk mengatur teks di dalam sel sesuai format yang kita perlukan. Kemudian ada currency, ada persentase, pengaturan desimal, dan pengaturan desimal di belakang koma. Di sini untuk menambahkan desimal di belakang koma, di sini untuk mengurangi desimal di belakang koma. Pada grup style, di sini ada pemformatan sel atau range berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Pada grup cell, di sini dipergunakan untuk menambahkan sel, menambahkan baris, menambahkan kolom, atau menambahkan lembar kerja atau sheet. Bisa juga digunakan untuk menghapus sel, kolom, baris, maupun sheet. Berikutnya, ini adalah format untuk pengaturan tinggi baris, lebar kolom, dan proteksi dari lembar kerja kita. Pada grup editing, di sini terdapat format untuk sort and filter, find and select, auto sum, fill, dan clear. Berikutnya, di menu insert, di sini juga banyak terdapat grup-grup perintah atau fungsi. Ada grup tabel untuk menambahkan tabel, grup illustration ini untuk menambahkan gambar, clip art, bentuk atau shape, kemudian smart art, screenshot, dan lain-lainnya. Berikutnya di grup chart ini untuk penambahan grafik, kemudian ada grup sparkles, filter, link, teks, dan simbol. Menu page layout, di dalamnya ada grup tema, page setup, scale to fit, sheet option, name box. Name box adalah
bagian dari Microsoft Office Excel yang berfungsi untuk menunjukkan alamat sel atau range. Kemudian formula bar di sini dipergunakan untuk menampilkan isi sebuah sel, baik berupa teks maupun formula. Di dalam Excel, lembar kerjanya secara otomatis terdiri dari 3 sheet atau 3 lembar kerja. Bisa ditambah, bisa juga dikurangi. Bisa juga diganti nama lembar kerjanya dengan cara klik kanan, rename, kemudian kita bisa ganti namanya sesuai dengan keperluan kita. Di samping kanan ada scroll bar vertikal untuk menggulung lembar kerja ke atas dan ke bawah. Kemudian ada scroll bar horizontal untuk menggulung lembar kerja ke kiri atau ke kanan. Microsoft Office Excel terdiri dari baris dan kolom. Baris diwakili dengan angka 1 dan seterusnya. Untuk Excel terdiri dari 1.048.576 baris, dan untuk kolomnya dari kolom A sampai dengan kolom XFD. Untuk nama sel itu namanya muncul di name box, dan sel itu sendiri adalah perpotongan antara baris dan kolom. Jadi, jika baris 1 dan kolom B berpotongan, maka selnya adalah sel B1. Demikian anak-anak pengenalan mengenai komponen-komponen dalam Microsoft Office Excel. Berikutnya kita akan belajar mengenai operator aritmatika. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar operator aritmatika dalam perangkat lunak pengolah angka. Operator yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga pembagian, yang keempat perkalian, dan pangkat. Penjumlahan menggunakan tanda plus, ini untuk penjumlahan, kemudian ini untuk pengurangan menggunakan tanda min, kemudian ini pembagian menggunakan garis miring, tanda bintang untuk perkalian, dan tanda caret atau asterisk untuk pangkat. Bagaimana penggunaan dari tanda plus sampai ke pangkat dalam operasi hitung aritmatika? Misalnya di sini ada angka 10, 20, kemudian di sini ada angka 5, 6, 2, 3, dan 5. Nah, untuk penjumlahan, anak-anak bisa menggunakan tanda plus. Caranya diawali dengan sama dengan, kemudian sel yang kita jumlahkan adalah sel D2, kita klik dulu, kemudian kita tambah dengan sel E2. Ini rumusnya kelihatan, kemudian kita enter. Lalu untuk pengurangan, caranya sama dengan sel awal D2 dikurangi dengan sel pengurangnya E2, kemudian enter. Kemudian pembagian, caranya sama dengan sel awal D2 dibagi dengan sel pembaginya E2, kemudian di enter. Kemudian untuk perkalian, caranya sama dengan sel awal dikalikan dengan sel pengalinya di E2, kemudian enter. Kemudian untuk pangkat, sama dengan sel awal dipangkat sel E2, kemudian kita enter. Rumus ini bisa kita copy untuk data berikutnya dengan cara di blok, kemudian kita enter. Seperti ini anak-anak.
penggunaan operator aritmatika dalam perangkat lunak pengolah angka. Nah, anak-anak, demikian materi yang kita pelajari hari ini mengenai pengenalan perangkat lunak pengolah angka dan operator aritmatika. Semoga anak-anak bisa memahami materi ini dengan baik dan selamat belajar. Terima kasih.